jalanian perbuwe munai upadiri asana omar perbuwe jalanian perbuwe munai kita nabi nilin Tuhan Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, Allah pemenang, Allah penguasa, kami datang kepadamu memohon bimbingan Roh Kudus-Mu ketika kami akan merenungkan firman-Mu hari ini. Terpuji Engkau atas kemurahan-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat Allah, firman Tuhan hari ini Kamis 16 Februari 2023 bagi kita tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi musuhan nasida maho alai datung hahuaun naho ai audo dongammu ninna Jahoba paluahon ho. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita adalah memerangi kejahatan. Secara khusus bagaimana kita melawan diri kita agar kita tidak berbuat jahat. Karena roh-roh jahat setiap saat dan sangat dekat dalam kehidupan kita yang selalu mengintai, selalu mengganggu, dan selalu menggoda kita untuk berbuat jahat. Menaklukkan kejahatan, mengalahkan perbuatan jahat bukanlah hal yang mudah. Tetapi kita bisa melakukannya. Ada strategi dan ada kekuatan, peralatan, persenjataan yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai untuk mengalahkan roh-roh jahat itu. Senjata yang bagus dan strategi yang baik akan memberi kita kemenangan. Tentu pada awalnya kita akan bertanya pada diri kita, bagaimana saya mengalahkan yang jahat? Mampukah saya menaklukkannya? Nabi Yeremia, saudara-saudara, diteguhkan oleh Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan, menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan jemaat di Efesus, diteguhkan oleh Rasul Paulus untuk melawan kuasa-kuasa yang jahat. Efesus 6 ayat 13 sampai 17 dengan mempergunakan perlengkapan rohani.
Saudara-saudara, untuk mengalahkan kejahatan, hari ini kita diteguhkan oleh Tuhan. Aku menyertai engkau dan untuk melepaskan engkau. Tuhan memberi jaminan kemenangan bagi kita ketika kita mau disertai oleh Tuhan dan menerima jaminan dari Tuhan. Itulah senjata kita, itulah strategi kita, meyakini diri kita sendiri bahwa kita akan mampu mengalahkan si jahat. Godaan-godaan si jahat itu pasti akan menjauh dari kita ketika kita memiliki strategi. Tuhan beserta dengan aku. Ketika kita meyakinkan bahwa kekuatan Tuhan melebihi kekuatan yang jahat, saya akan mampu mengalahkan kejahatan, kata diri kita, karena ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, bila ada rayuan, ada godaan-godaan dari si jahat, agar kita melakukan kejahatan, sedikit pun kita jangan goyah. Kan hari ini kita diingatkan, Tuhan menyertai kita untuk mengalahkan si jahat, bukan untuk kalah terus-menerus oleh yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami atas firman-Mu, ya Allah Bapa, yang menopang, yang meneguhkan kami ketika kami akan berjalan mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Agar kami jauh dari keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Terima kasih untuk topangan-Mu, ya Allah Bapa. Roh Kudus-Mu lah yang menyertai kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.